Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-24. Kitab Yesaya pasal 24, nubuat tentang akhir zaman, bumi dihancurkan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang.
Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu, permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Hormat bagi Yang Maha Adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku. Celakalah aku, sebab para penggarong menggarong. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu, dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Yesaya Fasal yang ke-24. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang hukum Allah dan akhir zaman dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 24 ayat 4 dan 5 dengan bunyi nas. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama.
Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, kalau kita melihat dari kurun waktu yang terus-menerus berganti, banyak manusia mengatakan pada setiap pergantian tahun adalah tahun yang baru. Tetapi menurut firman Tuhan, dengan waktu yang terus berjalan, maka semakin hari dunia semakin tua dan kita pun semakin dekat dan berada di penghujung akhir zaman. Walaupun tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang kembali, tetapi Tuhan sudah memberitahukan lewat tanda-tanda kepada setiap umatnya agar mereka, kita semua mengerti situasi dan keadaan serta kondisi menjelang hari kedatangannya itu. Ada banyak tanda-tanda yang disebutkan oleh firman Tuhan, termasuk yang disebutkan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-24. Semua ini membayangkan apa yang akan terjadi dengan bumi yang kita tempati oleh karena dosa. Sahabat-sahabat firman, salah satu tanda yang dinubuatkan melalui Nabi Yesaya di dalam pasal ini adalah bumi yang cemar karena penduduknya melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sahabat-sahabatku, undang-undang apa yang dilanggar, ketetapan apa yang diubah, dan perjanjian abadi apakah yang diingkari? Undang-undang yang dilanggar, ketetapan yang diubah, dan perjanjian abadi yang diingkari adalah undang-undang sorga, ketetapan kerajaan sorga, perjanjian abadi kerajaan sorga, yaitu hukum Allah. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kemenangan Akhir, halaman 612 alinea pertama, Maranatha Tuhan Datang halaman 238, dan Alfa dan Omega jilid 8 halaman 637, terang kecil ini menjelaskan, dari sejak awal pertentangan besar di sorga sudah menjadi tujuan setan untuk membuangkan hukum Allah. Dan untuk mencapai tujuan inilah ia mengadakan pemberontakan melawan pencipta. Dan walaupun ia sudah dibuang dari sorga, setan meneruskan perjuangannya di dunia ini untuk menipu manusia dan dengan demikian menuntun mereka melanggar hukum Allah. Ini adalah tujuan yang masih dan tetap diusahakannya. Apakah ini dicapai dengan mengesampingkan seluruh hukum itu sekaligus atau dengan menolak salah satu ajarannya? Toh hasilnya sama saja. Sebab firman Tuhan berkata, ia yang mengabaikan satu bagian melanggar seluruh hukum itu. Pengaruh dan teladannya ada pada pelanggaran, jadi melanggar satu, bersalah terhadap seluruhnya. Terang besar Alkitab Yakobus 2 ayat 10. Dalam upayanya untuk menghinakan hukum ilahi, setan telah memutarbalikan doktrin-doktrin Alkitab. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan telah dimasukkan ke dalam iman ribuan orang yang mengaku percaya pada Alkitab. Pertentangan terakhir antara kebenaran dan kepalsuan adalah perjuangan terakhir, pertentangan yang sudah berlangsung lama mengenai hukum Allah. Dan di akhir zaman ini, peperangan yang sedang kita masuki ialah peperangan antara hukum-hukum yang dibuat oleh manusia dan ajaran-ajaran Tuhan, antara agama Alkitab dengan agama dongeng dan tradisi. Nah, sekarang, sahabat-sahabat firman, hukum Allah yang mana yang diperangi oleh iblis dari zaman reformator sampai akhir zaman? Ayo kita cari tahu. Sebab firman Tuhan berkata, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Terang besar Alkitab Wahyu 12 ayat 17. Yang dimaksudkan di dalam Wahyu 12 ayat 17 tentang naga itu adalah setan atau iblis. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, hukum Allah yang menjadi target penyerangan setan adalah hukum Sabat, hukum yang keempat dari yang 10 itu. Karena hukum ini menjadi satu-satunya incaran setan, maka Tuhan Allah mengawalinya dengan kata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
terang besar Alkitab Keluaran 20 ayat 8. Allah telah memaklumkan dalam firman-Nya bahwa hari ketujuh adalah tanda antara Dia dan umat pilihannya, tanda kesetiaan mereka kepadanya. Hari yang ketujuh adalah hari yang ditentukan Allah. Allah tidak membiarkan masalah hari ketujuh ini bentuknya diubah oleh imam atau bahkan raja sekalipun. Begitu besar pentingnya hari Sabat itu, sehingga tidak boleh dibiarkan pada pertimbangan manusia. Karena Allah telah melihat bahwa manusia akan mempelajari keyakinan mereka sendiri dan menentukan suatu hari terbaik yang cocok dengan kecenderungan mereka, hari yang tidak membawa kekuasaan ilahi. Padahal dengan tegas Allah telah menyatakan bahwa hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Setiap manusia yang menghuni dunia yang diciptakan Allah berada di bawah undang-undang pemerintahannya. Allah yang telah menempatkan hari Sabat itu di ribaan 10 firman dan menjadikan hari itu tanda penurutan. Melalui hari itu kita dapat mempelajari kuasa-Nya seperti yang ditunjukkan dalam pekerjaannya dan firman-Nya. Manusia tidak dapat menempatkan diri mereka sendiri dengan lebih jelas untuk bertentangan dengan pekerjaan Allah dan hukum-Nya daripada mempertahankan hari yang tanpa satupun bukti kesucian dan mengaku berbakti kepadanya pada hari itu. Mereka yang merusak hukum Allah itu dengan menempatkan hari Sabat palsu gantinya hari Sabat Allah yang kudus dan yang memaksakan pemeliharaan hari Sabat yang palsu itu, maka itu sama dengan meninggikan diri mereka sendiri di atas Allah dan menghormati yang palsu di atas yang tulen. Penyucian dinyatakan oleh orang-orang yang mengaku Kristen namun tidak memperdulikan hari perhentian Allah yang kudus demi suatu hari Sabat lain yang dipaksakan. Tetapi Allah telah memaklumkan bahwa penyucian hanya berasal dari Dia, dicurahkan hanya kepada mereka yang menghormatinya oleh mentaati perintah-perintah-Nya. Tetapi penyucian ini yang diakui oleh mereka yang terus-menerus melakukan pendurhakaan adalah penyucian yang dipaksakan. Demikianlah dunia agama ditipu oleh musuh Allah dan manusia. Sahabat-sahabat firman, hari Sabat akan merupakan ujian terbesar kesetiaan kita kepada Tuhan di akhir zaman. Karena kebutuhan pokok yang terutama akan dipertentangkan. Ujian terakhir ini dilakukan ke atas manusia, maka garis pemisah akan ditarik antara mereka yang melayani Allah dan yang tidak melayaninya. Dan sementara pemilikan yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum yang keempat adalah pengakuan-pengakuan kesetiaan kepada suatu kuasa yang dikuasai oleh Allah, maka pemeliharaan Sabat yang benar dalam penurutan hukum Allah adalah suatu bukti kesetiaan. Jadi sahabat-sahabat firman, pastikan pada hari ini dan mulai hari ini bahwa kita akan menuruti perintah-perintah Allah, khususnya perintah untuk menguduskan hari Sabat, hukum Allah yang keempat, sebagai tanda kebesaran Allah dalam menciptakan langit dan bumi sebelum sejarah dunia ini akan ditutup dan bumi akan dihancurkan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi bejana untuk hormat